Tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ini kapal sebelah kosong nah. Oh, biasanya Haji Dayat di situ. Kalau ada nama lepurakan bininya kalau nih. Hah. Oh, nya kan lawan Acil Prancis pakawan ya lah. Acil Wahidah ya lah. Dah, ya Allah. Kita menghibur hati ya Allah. Nah, ada tadi lupa ulun, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan Guru Hamdan yang sedang berada di rumah sakit disembuhkan oleh Allah dari penyakit sidin, kembali sehat seperti sedia kala, tambah sehat lagi. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nang sehat, jaga kesehatan ya. Itu aja. Mumpung masih sehat, mumpung masih diberikan oleh Allah, kawa datang ke masjid. Nah, jadi datang ke masjid itu dalam rangka kita berada di belakang imam. Yalah. Jangan ke masjid di depan imam. Bahasa orang Wahini itu datanglah ke masjid ya selagi masih sehat, jangan dipaksa. Atau dipaksa lah, sudah mati dimana dibayangkan masjid itu dipaksa namanya. Ulun aja Acil Prancis lah, alhamdulillah. Makanya ulun semingguan ini merenung aja nah. Semingguan ini ulun maungot aja, bukan maungot cuma merenung itu kenapa? Karena alhamdulillah ulun masih diberi oleh Allah kesehatan. Alhamdulillah. Karena Jumat sebelumnya ulun jadi khatib itu pingsan. Pingsan ulun di Forpo tuh nah, hilang. Kada tahu juga. Mungkin asam lambung ketinggian kayaknya. Tuh dah hanyut ulun, cuma untung sempat duduk. Tiba-tiba mungkin beberapa detik kah apa terbangun ulun. Alhamdulillah, dalam artian alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah. Mungkin kada kau di sini lagi ulun. Cuma ulun tuh waktu pingsan tuh masih tak pikir jual aku mati. Pengumuman Guru Haris meninggal saat jadi khatib. Wah, asik juga bang leh. Ya Allah, makanya jual jaga kesehatan biar itu aja. Nah, Mbah Haji Dayat ini sakit terlalu aja. Hotel besi sakit. Kepintaran manusia itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." 3 kali Rasulullah itu bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman.
Qila waman ya Rasulullah, ditanya Rasulullah. Bila qila itu artinya ada orang nang batakon tapi kada ingat siapa nang batakon. Nah dalam kitab tuh kayak itu, bila qila dikatakan orang, artinya ada sahabat nang batakon cuma siapa, dia ingat lagi. Waman ya Rasulullah, siapa yang engkau bilang tidak beriman tadi sampai 3 kali? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, rawahul Bukhari, yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kita besi tetangga tuh kada nyaman lawan kita nih, kada nyaman tuh dalam artian bisa mengganggu dengan perbuatan, bisa mengganggu dengan apa nih? Montong. Nah ini nih, bila tetangga kita itu bertetangga lawan kita, misalnya asa kada nyaman nih, asa kayak apa tuh nah? Kayak terganggu nya, sebab kita katuju menyembati macam-macam, kada berimannya Nabi. Kenapa ulun membaca ini? Karena ini kan ini masa-masa rawan nih. Ini masa-masa rawan nih. Masa-masa rawan mau pilpres, mau apa itu nah. Jangan sampai bertetangga beda pilihan lalu kada bataguran. Jangan sampai lalu mengucilakan beda pilihan. Ya Allah, banyak nih. Dulu ada orang bercerai, beda pilihan bercerai, bungol jolon. Kayak apa? Ini nih, kadang perlu sampaikan, ini masa-masa kayak ini nah. Masa-masa kayak ini. Jadi jangan sampai tetangga itu kada nyaman dengan keberadaan kita. Ini kan biasa, kalau ini bisa, ini ada pang lain pang bibinian sini lain baik samuan nih. Nang di manakah? Ini biasanya tak kumpulan, tak kumpul. Maka apa kumpul itu kisahan. Masih ikong pakai kisah baju, kisah jilbab. Nang saya ikong ini orang biasa, lalu dengan sendirinya tasisihnya. Nah ini hati-hati, jangan. Makanya ujar Habib Anis dulu ingat, jangan bakisah kawin lawan orang nang belum kawin. Jangan bakisah apalagi bini lawan orang nang belum bebini. Ya Allah, kenapa? Kasihan orang. Bahkan besi anak pun, orang besi anak, kita besi anak, jangan kita apa istilahnya membanggakan anak kita di hadapan orang. Sebab tiap orang pun hendak membanggakan anaknya. Nah ini, jangan jadilah. Jadi bepandir tuh hati-hati disesuaikan. Wajah Sayyidina Ali, khatibun nasa ala qadri uqulihim, berbicaralah kepada orang lain itu sesuai dengan kadar kemampuan mereka, kayak apa menangkapnya. Apalagi lawan tetangga. Nih tetangga, saikong sugih, saikong kada, jangan dibedakan. Mun tetangga nang sugih bacaraan datangan hibak ha. Tuang tahlil gen jagat la ilaha illallah ya. Nahap 100 kada kurang, sabiji pun kada kurang. Tapi sini kadeda lah. Pas nang bacaraan yang kada tapi berduit, nang datangan kada banyak. Batahlil kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. 50 kaliannya. Kan uji sekong cepat jabang putaran. Ini namanya sama mengganggu tetangga kita. Sugih kada kasama nang jadi tuan guru ulun misalnya lah, dimanapun mimpin tahlil dan mati ulun harus sama, kada boleh membedakan ulun, harus semuaan didatangi kecuali uzur. Maksud uzur itu nggak ini, misalnya ulun keluar kota tuh kada kawam ya, kalau kada kau dia apa-apa itu lain babnya sudah. Atau ulun sudah terjanjin orang dah bacaraan di lain, itu uzur juga. Atau ulun garing tak uzur juga. Selama kada uzur datangi sama-sama. Justru
Pian lihat di dalam Simtud Durar, Habib Ali itu nulis, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila orang miskin itu mengundang, ajabahu ijabatan muajjalah, Rasulullah tuh bersegera datangi. Jangan dibeda-bedakan, jangan dibeda-bedakan sama. Kada tentu pian orang nang sugih itu makanannya nyaman-nyaman, kada tentu. Ya Allah cal, banyak aja biasa-biasa kada tentu orang kada berduit tuh kada nyaman. Kadang-kadang nang inya kada berduit tuh bila beracara inya habis-habisan. Kadanya tahu ilmu memuliakan. Ulun pernah berceramah, ini bulan Maulid tadi, bulan Maulid, langgarnya ya Allah pian, langgarnya nih kayu aja, kayu majulun nih nah, pas angin itu manusia kan banyak melihat tuh nah, lebih 500 manusia sampai keluar penuh benar, penuh di dalamnya sudahnya, di luar penuh sampai keluar kemana-mana penuh pian, majulun nah langgarnya kayak ini nah. Karena ya kan bulik pian mau joki amplop ulun buka di jalan aku jadi nah tabal jadi teh menangis ulun jadi menangis tuh kayak apa yuk asa malah pian waktu bulik tuh ujar panitia terima kasih banyak guru sudah datang memenuhi undangan kami, jangan jarak lah ajar ya, terima kasih banyak didatangi jauh pian datangi mulai Samarinda ulun ikan nerangnya undangan datangi ya biasa titik punya mata ulun banyaknya ya haji dayat begini bener sawang itu kada artinya jangan melihat orang itu dari segi penampilan dan lain-lain karena ulun banyak di kampung itu kadang orang kada tiba duitnya bila beracara tuh bujur-bujur karena setahun sekali belum tentu aja nya bujur-bujur kalau nah itu memuliakan. Nah jadi tadi lawan tetangga baik-baik, jangan sampai tetangga kita tuh tidak merasa aman dari gangguan kita. Gangguan itu bisa dengan tindakan, bisa dengan mulut. Nih, nyembeti. Nya bisa pangan laki ikam bagawin apa? Ya, bagawin ini melawasnya aja, motor butut aja kah aja. Kadang-kadang hendak bergaya, cuma sakit hati orang. Ya Allah jadi lah. Nah. Atau nyembeti kawan berapa umur? Ya Allah 30. Udah kawin kah? Belum. Kawan kan? Tetangga ya? Oma ikam sekan bakami aja kah aja? Tertawa aja. Tertawa. Ini kan menyakiti tetangga, nyakiti Allah. Gitu. Maka dihabui pulang ke lawasan karena betagar jarah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Rasulullah. Nah, lagi kita lah. Kami Allah. Pian datang anak ke sini kan anak gembira. Kalau hati, ya Allah, gembira, bawa gembira pian nanti. Nah. Kemudian lagi ada hadis Nabi lagi. Ini hadisnya fenomenal pian. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala ya Rasulullah fulanatun tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'dhi jiranaha qala hiya finnar. Ada diriwayatkan dari Abu Hurairah, para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tuh perempuan itu nyabil sudah perempuan itu, nah berarti kan ya Rasulullah perempuan itu puasa di siang hari dan tahajud setiap malam, berarti kan puasanya puasa sunat tidak? Sunat. Nah wajib tuh selesai dah. Ya Rasulullah tuh bibinian itu ya Rasulullah nya siang puasa tiap hari, pian di Makkah Madinah puasa haus. Kenapa jadi haus? Karena siang 15 jam, adzan subuh jam 4. Nah, jam 4 subuh. Maghrib jam 7. Berapa jam? Jadi, hah? Oh, lihat. Coba lihat. Adzan subuh jam 4.
4 kalau itu adzan imsaknya 10 menit sebelumnya. Kalau maghrib jam 7 berapa jam? 15 jam. Panas aja dayat. Berarti perempuannya hebat tuh. Kita nang di Indonesia 13 jam setengah nih ya. Ya Allah, ojab ini angkatakan pangjemuran. Tahan aku aja. Lapar. Pian ulun di Makkah itu pian habis sembahyang subuh, matahari itu timbul deh. Panas. Pian. Nah, jadi ya Rasulullah, perempuan itu puasa siang hari, tahajud di malam hari. Lalu ya Rasulullah, ada kadang ikamnya bagi saya yang baik-baiknya. Ya ada kadang ada baik. Lalu ya sahabat, waktu di jiranaha, dia biasa mengganggu tetangganya. Nah, atau mengganggu lah. Waktu di jiranaha, tapi dia biasa mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga tuh ininya lah, menggosip. Biasa menggosip. Rasulullah kada banyak pandir, kada banyak langsung ya Rasulullah mengatakan, iya finnar, tempatnya neraka. Kita tahajud kada, puasa sunat kada, ya Allah menggosip nomor 1. Anak masuk surga, ayo. Nah, ya Allah, ini. Nah, jadi itu. Lah, jadi coba bayangkan, padahal siang seharian puasa, malam bertahajud, tahajud malam, tapi biasa mengganggu tetangga dengan menggosip macam-macam, menggosip, apa bahasanya tuh, menggibah, biasa langsung hiya finnar, neraka tempatnya. Nah, lalu aja sahabat lagi, ya Rasulullah, fulanatun tusallil maktubat wa tasaddaqu bil atwari minal aqiti wa la tudijiranaha qala hiya fil jannah. Ya Rasulullah, tuh ada juga perempuan tuh, nah dia sholatnya nang wajib-wajibnya aja, kada sembahyang sunat, kada. Kemudian bersedekah beberapa biji keju aja. Ada kita loh yang rambutan tuh sebiji seorang aja bagian, sebiji kada banyak, kada bagi tetangga 2 biji lah, nyantap. Wala tudijiranaha, tapi dia tidak biasa menggosip tetangga. Rasulullah mengatakan hiya fil jannah, tempatnya di sorga. Pilih namanya pian jel. Pilih namanya. Ayo. Nah, nomor 2. Ya Allah. Nam bagus tuh pak ibadah, ya Allah. Pak ibadah, kemudian kada biasa nih. Oleh sebab itu, ulun lah sampai saat ini ulun mengutip apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Gus Baha, akhir zaman ini amalan paling baik itu adalah guring. Tawa aja. Iyalah, amun kada ada kepentingan baik guring. Mata kada melihat nang kada baik. Montong kada nyembati orang. Yalah. Tapi sesuai waktunya juga Pak, amun guring terus mamai bini pulang. Kada ini kisahnya daripada kita menggosip kada kakaruan, amalan paling baik guring. Makanya ulun bilanya kada ke kantor Sabtu Minggu tuh tau lah gawean ulun guring. Ulun kayak itu bila sudah subuh Minggu habis di Al-Ma'ruf simpun bersih dah guring. Guring jam 8 guring gitu. Sudah ada ngepel sudah, nyapu sudah, bersih-bersih sudah, lengkap sudah ulun guring. Tang 12 ya bangun. Siap-siap ke masjid kah, apakah nyaman enggak? Bah, nyaman pian. Ya bayangan. Mana Hidayat kan mainan hotel, lain kisah ya Allah. Daripada ya Allah. Sekali teriak guringan kan sana ya Allah. Nah, jadi ini pelajaran kepada kita. Artinya biar beribadah banyak, tapi kalau nang menggosip ini itu sama orang memasukkan air ke dalam apa? Ke dalam wadah yang bocor. Banyu masuk kai, tandon kita isi air tapi bocor, habis kada? Habis. Nah, sayang 1000 sayang.
kita ini sudah berada di akhir zaman. Allah biarlah. Akhir zamannya mana? Tuh perang Israel dan Palestina, ya Allah. Nah, karena kalau alasannya Palestina menang tuh, lihat ya. Bila sudah Palestina menang, simpon. Tahu simpon lah. Siap-siap sudah kiamat akan tiba. Ya karena bila sudah Palestina tuh menang, Israel kalah, sudah kan? Maka dunia-dunia yang lain tuh perang. Akhir zaman manusia dikumpulkan semua di Palestina. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di Palestina. Nah, ayo Hidayat, hotel Hidayat habis deh. Tidak lagi. Selesai. Ya Allah, Rasulullah. Nah, kemudian ada lagi. Inna min haqqil jar ala jarihi. Di antara hak-hak tetangga. Ini harus tahu kita bertetangga itu nyaman lah, paling nyaman. Idza marida ayyaudahu, bila tetangga sakit, datangi. Jorong banjir ilangi. Cuma jauhlun mailangi tetangga ini lihat waktu. Jangan waktu orang makanan datang. Dan orang Indonesia itu kan biasa basa-basi makanan ya, 4 makan juga, padahal basa-basi aja tuh. Ini biasanya kalau orang garing itu, apalagi di rumah sakit, makanan banyak. Kayak Hidayat nih, garing, banyak orang datangan. Ulun dulu pian waktu garing dulu, ya Allah menumpuk makanan nih, roti macam-macam menumpuk. Ipak pian. Ija nak buah ulun, guru aja subuh ni ulun ke bawah lah jar. Mapa julun, jual roti, iya. Kotaknya ni bungol apa nih, kami julun. Aku garing kami jual roti lah. Nyotak bisnis lah. Jadi, nah jadi kemudian bila tetangga sakit itu didatangi, nah hal yang kada pernah kita lakukan bila menengok orang sakit apa? Kada pernah kita menakuni sumbahyang lebihan. Beda kalau ada soal mestinya salah satu adab ketika kita nengok orang sakit itu takuni sumbahyang aja kalau pian. Bila jadi tata cara batayamumnya kayak ini. Nah itu nah hebat tuh. Padahal ada adabnya itu. Nah batayamum kayak ini, karena pian menjamaknya kayak ini. Kalau nah itu hebat kalau ada yang kayak ini. Saya biasanya orang garing itu jarang sembahyang. Hanya orang-orang yang kuat imannya jangan sembahyang, nang lain pray. Ya Allah. Kata kawan lah juga impus ini nah. Ya Allah. Nah, karena sholat itu kadeda anunya dispensasi kadeda. Bilang kada kawa berdiri duduk, kau duduk berabah. Ya Allah. Kada kau berbaring apa? Isyarat mata, kada kau isyarat mata, isyarat hati, kada kau bawa muka. Bayangan aja lagi. Bila kada kau berwudu dengan air tayamum, harus dilaksanakan. Nah, itu jarang kita. Nah, mun kita kan paling datang sakit apa pian? Anakku ini benar hebat kayak dokter ha. Tekanan berapa tekanan pian 220 ya, hebat pian lah ya. Haji utuh semalam 200 ha, mati kamu ya. Itu kelantihan lah. Ada lagi penulis tangan sakit apa pian ji sidin diabetes ya sidin cing manis kah berapa pian kacing manisnya 400 Presiden. Hebat pian lah aja. Tuh Haji Adol tuh 3,5 aja. Mati semalam ya. Tuh, masuk ulun tuh berenai itu berenai. Kita tuh kan maaf lah. Kita tuh kalau orang garing sakit bilanya menyebut penyakitnya tuh kita ingat siapa-siapa. Nah matian tuh ingat tuh. Kayak nak membandingkan. Ya jadilah otak tuh ingat.
si Ano gitu semalam. Ya lah. Ada lagi memadahakan. Kada papian. Anu isiin aku nih. Apa kayak apa tekanan isiin. Bah, ada lawas lagi pian nih ya. Ya Allah ya Rasulullah. Tapi pianlah kalau memang takdirnya hidup, insyaallah hidup aja. Ada kawa bang. Yalah. Kan? Ya julun dulu pernah ulun kisahkan di sini kalau waktu Covid tuh ada jamaah ulun tuh nah di perumahan Citra tuh. Nya berkisah pasnya positifnya. Positif di rumah sakit SMC tuh. Rupanya di dalam tuh bertujuh berjejer pasang ini semua alat semuaan. Alat alat nang jamaah ulun tuh nomor apa nih ranjang nomor 6 umang guru jar malam mau ya ulun ya bapak dahinya guru jar nang ranjang nomor 1 meninggal. Ya 10 menit ranjang nomor 2, 5 menit ranjang nomor 3, 10 menit ranjang nomor 4, nomor 5. Jalan ikam ranjang nomor berapa? 6 ya. Sawan ya. Sawan. Bah. Jangankan ulun Om Ipin aja nah. Ya di Belanda nih. Takutan. Sawan kalau ayo bajejer to 2 3 4 5 berarti Israel situ-situ aja. Ya jangan ikam gilirannya lah. Apa bahasa Indonesianya sini banyak sawan tuh. Mau ya ulun malam-malam pian tak ajut ya ulun malam nih. Kayak pak guru aja. Ada apa insyaallah ikam aman aja ulun. Tapi ingatkanlah bilanya selamat ikam hadiri majelis tiap malam Senin. Siap guru ya. Alhamdulillah habis berlima aja. Makanya nya nih Maksim. Pokoknya bila hari Minggu habis Johor libur. Untuk ikut pengajian ulun malam Senin. Kecuali jadinya orang mencarter keluar kota nang jauh benar. Hanya itu kan izin guru maaf guru lah kada ikut pengajian ulun kanu jadinya maatar orang ke Bangalon. Babadahinya karena ujian nambubuhannya ikam bila kada hadir malam Senin. Panggilkan guru Haris Israel ikam. Sampai wah ini biar mau ya terus guru hadir terus tuh datang. Ajaran alhamdulillah datang ikam. Kada datang perlu kirim Israel. Pegayaan kan. Cuman ibadah satu yang terbayang ya. Nah. Sawan. Nah, jadilah bila tetangga sakit datangi. Kadang-kadang tetangga itunya hendak mencari kita. Bisa kalau kadang-kadang orang sakit tuh hendak berkisah, cuma kada tahu ke mana berkisah nih. Kita datang boleh jadi berkisah lawan kita, kasih semangat. Nah, dikasih semangat tuh kayaknya aja nah. Pian kada bapak, pian ngering ini sakit ini cuma karena 2 hal aja. Insyaallah. Pertama, boleh jadi Allah hendak menghapus dosa-dosa pian yang kecil. Nya ada dosa tuh yang kadang diampuni oleh Allah. Kada kawa oleh ibadah kecuali sakit. Ada. Nang kedua, boleh jadi Allah hendak mengangkat derajat ikam benaik pulang, diuji. Yalah. Karena di satu sisi Allah itu cemburu. Kalau kita melupakan dia. Paham lah. Salah satu supaya kita berbulik ya gering. Pun ulangi. Allah itu cemburu kalau kita kalahin hati. Hati. Kenapa? Salah satunya yaitu tadi karena manusia itu kan kalau sehat sibuk dengan duit, dengan ini. Kadang-kadang beribadah tuh hanya ala kadarnya aja. Kada denang bujur-bujur. Uji Allah nah ini caranya harus disakitkan dulu. Karena Allah cemburu. Akhirnya apa? Coba pindah hati baik-baik. Orang kalau kada tapi orang kalau sehat tasbih jarang tak pakai.
Tapi kalau udah garing, becocok, man tasbihan bilangannya, ya Allah. Di rumah sakit tuh pian, nah tasbih, astagfirullah, 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 ya Allah. Ini menjawab aja tasbih. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah ya. Nah orang azan, kayaknya ya Allah ulun bila sehat anak ke masjid. Waktu garing. Ulun ini kan biasa di rumah sakit pian benar azan tuh menangis ulun. Nah, ayo Pak, hendak ke masjid tuh. Nah, jadi salah satu caranya supaya kita kembali lawan Allah, ya disakitkannya kita, supaya kita ingat ya Allah. Orang sakit tuh kalau bisa bayar, yang penting sehat. Ya lah, sehat. Bah, duit banyak, amun garing kemana aja lihat. Ya Allah. Haji lihat, besi hotel, menggaring, bah, paling bini, nah, dah itu aja minum obat, ini kan, mati ha, paling kekurangannya, kalau lawas dadah ya gini, karena pada dikubur, abahnya lah, hendak balaki pulang ya, mungkin ada kita juga ya kalau, nah makanya ingatakan, bila kita sehat ingat Allah. Maka ketika kita sakit Allah akan mengingat kita. Jangan terbalik, ingat Allah waktu sakit terpaksa. Nah, kedua lagi, wa idza mata ayat janazatahu, apabila tetangga itu meninggal melayat kita, takziah kita. Nah, dan yang terpenting itu kalau meninggal itu ikut mensolatkannya itu penting. Itu penting. Jangan datang dahulu. Ini ada juga datang dahulu pakai sahan aja tuh di muka tuh. Kesahan baru kuan nah pulang aja. Ayo lah. Kesini kan tidak bang, tidak lah. Tidak. Man 2 jam pakai sahannya nah, kisah takut lah. Bukan kada boleh, bukan. Ada hal-hal yang lebih penting. Kenapa? Pertama, kalau bisa ikut sholatnya. Yang kedua, kalau bisa memikul. Biar satu mat kalau bisa. Yang ketiga, ikut ke pemakaman. Nah, cuma kalau ke pemakaman nih hati-hati juga, jangan jadi penguasa jalan. Ya Allah, mantang-mantang bendera minggir. Mau ya Allah. Ada boleh. Biasa orang tahu ya kepikiran ya orang. Ya Allah. Ya salah. Orang kepikiran nah, jangan terlalu menguasai jalan. Dalam hati orang banyak bener kamu sorangan tempeleng nih kamu. Nah, ya Allah, jangan jadi penguasa. Kita biasa aja, standar aja lah. Kayak apa? Insya Allah orang ke pinggir. Ada aman-aman orang. Jadi ikut karena gini. Apabila yang tetangga yang meninggal ini orang soleh, nah orang soleh. Lain nama soleh, ada soleh sini kalau. Bila yang meninggal ini orang soleh, kita datang ikut mensolatkannya. Atau ikut memikulnya atau ikut ke kubur, maka Allah malu untuk mengadab kita berkah orang soleh tadi. Makanya pian kalau orang alim meninggal di Jawa, di Banjar, Sulawesi, no orang mantar nih kadang-kadang tabalannya berjalan seorang ya Allah daripada hendak ini masing-masing nah rebut karena orang tahu pahalanya itu. Apalagi di Madura tuh orang ya Allah bayangkan. Karena pahalanya ganal benar luar biasa. Nah, paling kada ikut mensolatkannya. Soalnya apalagi tetangga nih nang kada tapi berduit. Datangi mahimungi hati keluarganya. Datang banyak kita senang kadanya. Senang alhamdulillah. Nah, kada menyangka banyak nang datangan itu namanya hebat. Kemudian lagi wa idza ta'radahu ayyuridahu bila tetangga minjam pinjami. Babi pinjam, ada apa juga pinjam ya cuma minjam nih hati-hati juga lah, jangan kelebihan tuh benar ya. Minjam sepeda motor setumat jar ya 6 jam belum datang, nah tuh jangan jauh berlebihan ya Allah, sama-sama lah kita lawan tetangga tuh saling makluman aja. Jadi nak pinjami gitu ya Allah. Tuh. Kemudian lagi wa idza asabu khairon hanahu. Bila tetangga dapat kebaikan, ucapkan selamat.
Tetangga menikahkan anaknya, alhamdulillah bisminanto pian, mudahan sakinah mawaddah warahmah. Tetangga beli mobil, alhamdulillah beli mobil pian, alhamdulillah, doakan kami mudahan beli mobil juga ya Allah. Mudahan suatu saat pian bawa kami ke sakumpul, ya Allah, itu Allah. Tetangga dapat nikmat, alhamdulillah pian, alhamdulillah. Jangan dihiri bubungulan mahiri ya Allah. Tetangga datang mobil hanya seorang ambulan, ya ilaha illallah. Kan banyak itu Allah. Kadang-kadang kita tuh kayak ini nah. Kelemahan kita tuh sabuting. Bila tetangga tuh batukar, otak kita nang memikir, majar. Nang gawiannya ini aja. Gajinya tuh 3 juta aja. Kok bisa beli mobil? Dapat di mana yuk? Ya. Seorang mikir akan bungolnya. Ada kalau. Ayah. Nang tetangga beli mobil santai nya. Kenapa kita memikirkan? Wah ya, nyata ada korupsi ya. Atau jangan ngaji pesugihan saku itu. Kan ada itu kelemahan kita. Memang kita tuh bahasa kanan wah ini kepo, tahu kepo lah. Ada tahu gajinya berapa, ininya berapa, cicilannya berapa, bisa lainnya bayar. Inilah la haula wala quwata illa billah. Orang anak nukar urusan orang, kredit urusan orang, cash urusan orang, jangan tapi hendak tahu nih. Ini kadang-kadang kok bisa ya aja. Oh ya lo. Sampai mencari kuitannya sugih adakah aja. Miskin dua aja ha. Datang duit di mana? Ada Allah jadi ada. Kada usah gitu urusan inya. Kita kada tahu rezeki orang masing-masing, tahu lagi lah. Tiap orang tuh beda rezeki. Kada kawapian. Kalau memang rezeki kita kada kemana? Kada kemana? Takdir Allah menentukan kada kemana? Allah. Nya kadang-kadang bila nanganun kada kawa, ya Allah, ya sudah. Ada kawa. Maulah. Nah kayak Nasir ini lah. Ya Allah. Nya mulai belum kawin, mbah kawin, sampai wah ini sudah kawin tetap cool ini lah. Ya, kada apa dia katanya. Mana amat mana amat. Apa? Oh. Acil ya Allah. Pun acil tuh naik motor ketahuan acil tahu ayo lon. Bila lewat di Gentara menuju Gang 9 tuh Allah hafal. Kenapa jadi hafal? Bab acil bila di jalan nyoba pandir. Hafal lon. Nah tadilah artinya gini, bila tetangga dapat kebaikan kasih semua. Nah tetangga apalagi misalnya lah ini hati-hati tetangga baruhan ke bepantinan datangi kecuali uzur, jangan sampai menimbulkan sesuatu di hatinya. Kenapa yuk nya kada datang, aku bepantinan nya kada datang ya Allah. Kadang-kadang tetangga itu nang dicarinya bukan amplop kita, kehadiran kita. Jangan sampai kayaknya muncul oke kada datang, kenai kami pangantinan kada datang, kau balas ya. Ada orang jadi ada. Nah, yang hebat tuh di kampung pian hebat, di kampung Mama Ulun tuh hebat, daerah Tanah Abang, Lampihong doh. Di situ orang kada beamplop kada. Bila bepangantinan itu, ulun misalnya ada orang kawin, ulun beri gula 50 kilo. 50 kilo. Tuh bercatat. Karena ulun bila ulun bepangantinan, orang beri gula juga 50 kilo. Hebatnya. Orang kampung. Ulun beri beras misalnya 50 kilo. Ada catatannya, kayaknya ulun bepangantinan, beras terbulik. Hebat kalau. Itu kata-kata-katawan, nah saya anu kadida. Hebatnya. Kalah kita orang kota. Kalah amplop kita. Mun orang kampung ada sebuju bebawaan nah. Ada nang kelapa 20 biji. Ada nang rambutan sakarong.
Napa artinya napa nang bisa dibawa? Ada kadang-kadang apa sini telur asin kah? Kalau di sana kan intalu jarok jurang. Nah, ya lo hebat orang banyak tuh. Intalu batok ya. Tahu pian lah. Intalu batok. Orang Banjar aja ada toknya. Nah, dikira tadi batok kah? ulun melihat pian dalam hati ulun ini kearifan lokal. Artinya orang caranya silaturahim itu luar biasa. Ada bercatat nah haji ini sekian, haji ini sekian, haji sekian. Nah, ya. Hebat kalau jalan, hebat. Kalah kita orang kota. Ulun melihat tuh ya, nah. Hebat lah. Hebat ya. Maka pulangnya kan di sana tuh orang-orang berpengantinan kan memasak pang mengawah. Karena ada culang misalnya si anu pengantinan ulun membawakan anu wadai. Apa bahasa di sini nang wadai nang bulan puasa apa namanya? Amparan tatak. Misalnya 5 ciper. Kan ini kan orang hebatnya kalau pian, hebat orang kampung tuh. Catatan lengkap. Nah, lengkap. Nah, itu mahal harganya pian. Kadang-kadang kenapa? Karena dalam hati mereka hendak membahagiakan kawan yang beracaranya nah. Hendak membahagiakan kayak apa caranya? Makanya bila tetangga dapat kebaikan, selamat. Nah, bila tetangga dapat ujian, kita kasih semangat. Nggak apa-apa, ya Allah, tenang aja. Insya Allah Allah berikan yang terbaik lagi. Dah, itu aja. Artinya apa? Kita semangati. Ngerti. Jangan tetangga hanya mati laki. Ya, tenang aja ikam, kena kawin ini ikam. Orang hanya meninggal laki, ya Allah. Bagaya itu ada waktunya. Kada jonang sama bagaya kayak itu. Kemudian lagi nih. Wa idza asab la yastatilu alaihi fil binai tahjubu anhu rih illa bi izni. Kita nih lah misalnya nih rumah masing-masing tingkat 1 lah hendak meninggiakan rumah. Kita dengan rumah permisi lawan tetangga. Maaflah aku hendak meningkat rumah. Karena di Arab itu pian rumah naik ke atas semuanya, naik ke atas. Makanya di Arab tuh kadeda di atas tuh kayak wadah kita tuh ya semua endak aja. Kan bersambung terus. Jadi ujian Nabi bila hendak meningkat rumah permisi lawan tetangga. Maaflah. Kenapa? Karena kita menghalangi udara. Ya kalau udara sinyal nyaman, terlindung lawan rumah kita. Nah, lalu ujian Nabi bapada permisi dengan tetangga. Bapada kita maaflah karena bila ada nang retak-retak bapada kubaiki ya kan. Nih kadang-kadang seorang rumah tingkat 2, tingkat 3 tetangga hancuran nunya. Sini kan ada bang ada rumah tetangga kiri kanan hancur atau hancur apa nah. Karena daripada kita menumbuk itu nah. Ya Allah, hancuran bapadah kita. Nah, kalau ada yang retak bapadah karena ulun baik ya kan. Nah, ini hebatnya. Kemudian lagi wa idza ishtara faqihatan falyuhdilah fa illam yuhdilahu falyudkhilha sirran. Bila kita membeli buah di pasar lewat rumah tetangga, kasih tetangga. Kada buah kelihatan. Ujian Nabi fa illam yuhdilahu falyudkhilha sirran. Bila kita membeli buah tapi kada tidak memberi tetangga, masuk rumah sembunyi-sembunyi waktu orang kada tidak. Aja dayat kadurian sakarong. Supaya kada kelihatan tetangga masuk tengah malam. Masuk tengah malam supaya kada kelihatan orang. Lah, imbas sudah masuk makan di rumah. Buang karena kada ketahuan pulang, jangan masuk kada ketahuan tapi kulitnya di luar bandakan. Karena buah itu kan kelihatan. Nah, kelihatan. Jadi bila bari nyantap bila kada tidak Nabi mengatakan fa illam yuhdilahu falyudkhil hasiran. Bila ikam kada tidak memberi masuk ke rumah secara sembunyi-sembunyi waktu orang kada tidak. Dan terakhir ini banyak kejadiannya nah. La yu'ti sibyanahu syai'an mimma yughaiduna bihi sibyanahu. Dan tidak memberi sesuatu kepada anaknya yang masih kecil yang dapat menyebabkan anak tetangga cemburu. Anak kita bermain nih anak tetangga nih. Lah, kita nukar es krim misalnya
Maka bila kita hendak beri anak kita, beri anak tetangga. Bila kita memberi anak kita aja, dikhawatirkan akan membuat cemburu anak tetangga. Iya kalau anak kita baikan, memberi lawan kawannya, umurnya kada. Nah, kita kan scam aja anak kita, nyamannya ya. Kawannya makam aja, minta pang, beli aja. Bujur lihat, enak aja ya Allah, namanya keanakannya apa adanya, enak aja minta-minta ya. Beli situ. Nah, nang paling berbahaya tuh kayak ini satu, ini kan, wah jadinya temanku sekek betul. Nang paling berbahaya tuh kalau boleh ke rumah, belikan es krim. Ujabahnya apa? Nak, kita ini orang miskin, jam sudah tuh. Itu nangis, ya Allah. Jangan minta apa-apa, nak kayak kita ini kada berduit, ini nara sugihnya mana, menangis kada. Ya. Nang paling berbahaya lagi kalau kitanya menampiling ikamnya sudah tahu ini hadaknya juga, kop tamparnya, kada berdosa lah kita. Jadi bila hendak memberi anak kita beri juga, bila kada hendak kada usah. Bila hendak anak kita masuk ke dalam makan di rumah sorangan, selesai urusan. Nya anak-anak kan jujur bang, enak betul ya Allah. Wih ya. Banyak ini ya jadi dah. Ya. Jangankan nang keanakan tuh hakin melihat aja. Ya Allah. Dan ini memang nyata di wadah kita, kadang orang mendustai. Bila beri duit juga nak unjukin, nak belanja sama-sama, makan sama-sama, ayo. Kita ada kotakan dari anak, nah ini kotakan abah lah, makan sama-sama lawan kawan. Nah, bahkan jangan anak kita anaknya anak orang kada kasihan, anak orang kasihan. Kadang anak-anak kan nang salah kuitannya bukan inya. Inya kada memberi, kada awaju kita mau kasih. Nah ini lawan tetangga. Nah, nang terakhir. Hendak mengetahui kita baik atau kada ya Pak, tekuni tetangga. Itu juga maksudnya bila tetangga madahan kita baik, insya Allah baik. Bila tetangga madahan kada baik. Makanya lawan tetangga baik, makluman aja teh. Ya Allah, dia maafkan aja sudah. Kenapa? Apapun yang terjadi, kadang-kadang nang bisa membantu kita siapa? Tetangga. Menurut kita meninggal, siapa nang mengangkat tabela? Tetangga. Siapa nang ngurus tenda? Tetangga. Siapa nang tujuan ke kuburan? Tetangga. Anak belum tentu hakonnya belicak-licak. Tetangga. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Amin. Alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما ومن اخلاص في العلم بالعلم وفي النشر بجميع الطاعات برحمة الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.